guys, welcome back to Simple Sport Little Grass. Nah, kali ini ada yang terbaru nih dari segmen Simple Sport Little Grass. Kalau di video sebelumnya Simple Sport memberikan edukasi mengenai RC, kali ini aku akan menemani kalian dengan segmen terbaru yaitu Mini 4WD. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk! Bagi kamu yang seumuran dengan aku mungkin udah agak asing lagi nih mengenai permainan ini. Nah, pada zamannya permainan ini sangat populer banget nih di kalangan anak-anak. Sekitaran tahun 90-an sampai 2000-an awal lah permainan ini sangat digemari. Nah, aku kali ini akan membahas mengenai ada beberapa kelas Tamiya ataupun kelas Mini 4WD dalam perlombaannya. Yuk kita bahas. Oke, di segmen pertama ini aku akan membahas mengenai STB murni atau standar box. Nah, apa sih yang dimaksud dengan standar box? Standar box Tamiya adalah regulasi permainan Tamiya yang diadakan yaitu sesuai dengan apa yang kalian punya. Seperti contoh, seperti box ini. Nah, apabila kalian membeli satu buah Tamiya, nah itulah yang kalian dapatkan dan harus kalian lombakan seperti itu tanpa ada menambahkan embel-embel roller ataupun upgrade-upgrade yang ada di dalam Tamiya tersebut. Nah, biasanya regulasi ini menggunakan mesin ataupun motor dinamo yaitu Mabuchi. Jadi apa yang ada di dalam box ini itulah yang kalian mainkan teman-teman. Contohnya seperti ini. Oke, ini adalah bentuk penampakan dari STB murni itu seperti ini. Nah, jadi misalnya kalian beli Mini 4WD ataupun Tamiya. Nah, itulah yang kalian gunakan untuk perlombaan. Jadi misalnya apa yang kalian dapatkan dalam ini hanya boleh menggunakan itu semua tanpa ada upgrade yang lebih lagi. Nah, di sini aku sudah membeli Avante Junior 2001, tapi ini KW-nya ya teman-teman. Mereknya itu Ruiz, jadi bukan ori Tamiya, tapi nggak apa-apa. Aku hanya menjelaskan bagaimana regulasi mengenai standar box itu sendiri. Nah, inilah penampakannya. Tetapi ini sudah mengalami perubahan dari sasis ya, karena sasis bawahnya ini sudah patah. Jadi aku akan menjelaskannya seperti itu saja teman-teman. Nah, sasis sendiri yang digunakan dari Avante ini yaitu ada sasis Zero dan penampilannya kira-kira seperti ini teman-teman. Tanpa ada upgradean seperti roller ataupun damper FRP yang dipasang di dalamnya. Setelah STB tadi kita bahas, ada upgradean dari STB itu sendiri yaitu STCB atau standar cross box, yaitu upgradean lebih dari standar box itu. Nah, apa aja sih yang boleh di-upgrade dari standar cross box ini? Yang pertama yaitu ada beberapa tambahan part seperti roller naga, roller yang untuk di depan itu agar bisa menikung lebih aman di dalam tikungannya. Nah, ini merupakan tingkatan atas di atas standar box itu sendiri. Jadi kalian boleh mengupgrade, tetapi hanya ada batasan yang diberikan oleh regulasi ini tersebut. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bentuk dari standar crossbox ataupun STB Plus. Nah, apa saja sih yang sudah dilakukan di perubahan dalam regulasi ini? Yang pertama itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada penambahan upgrade yaitu roller di depan ini. Ini yang disebut roller naga teman-teman. Jadi kalian boleh mengupgrade untuk roller tersendiri. Terus untuk gear sendiri boleh di-upgrade sesuai regulasi penyelenggara. Dan penambahan, sebenarnya sih ada penambahan di sini lagi ya untuk roller sendiri agar bisa membantu kalian untuk menikung agar tidak keluar. Nah, hanya seperti inilah upgradean dari standar crossbox atau STB Plus. Jadi regulasi ini merubahkan bentuk peningkatan dari STB itu sendiri teman-teman. Di sini aku menggunakan Hurricane Sonic dengan sasis TZ ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini penampilannya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ada yang namanya kelas lebih upgrade lagi yaitu side damper ataupun SD. Apa sih yang dimaksud dengan kelas side damper? Kelas side damper ini adalah upgradean dari STCB itu sendiri. Di sini part-part yang digunakan sudah lebih jauh lagi, yaitu ada penambahan damper, ada penambahan pemberat, dan juga beberapa part yang bisa membantu membuat mobil kalian lebih seimbang. Contohnya seperti ini. Ini adalah bentuk upgradean dari side damper yang aku mainkan. Oke, sekarang di depan kita sudah ada kelas side damper ya teman-teman. Ini adalah kelas side damper pertamaku, mobil pertamaku yang sudah aku bangun. Jadi apa saja sih yang upgrade di sini? Yang pertama yaitu ada penambahan FRP di sini, fully coil. Nah, di sini kalian boleh menambahkan ini. Terus ada beberapa rem front brake di sini agar ketika bonceng mobil itu sedikit menahan ataupun mengerem. Terus ditambah sisi di sini ada beberapa pemberat. Nah, keseimbangan yang diperlukan di dalam side damper ini teman-teman. Terus yang paling wajib yaitu ada di samping sini untuk pemasangan damper sendiri, karena kelasnya tersebut kelas side damper ya teman-teman. Terus di sini sudah ada beberapa part penahan agar ketika memasuki bonceng tidak langsung nyangkut di sini teman-teman. Terus roller yang digunakan di sini kalian dibolehkan untuk menggunakan 3 roller. Yang pertama di depan dan juga 2 di belakang.
Untuk regulasinya sendiri sih kira-kira seperti ini teman-teman. Terus mesin yang digunakan, kalian menggunakan mesin tune, keluarga tune. Sedangkan aku di sini menggunakan mesin atomic. Oke, kira-kira seperti ini. Terus kalian dibolehkan untuk melubangi bagian ban di sini untuk velg agar lebih balance. Nah, kira-kira seperti ini penampilannya. Tapi di sini untuk set damper sendiri lebih mementingkan keseimbangan, kecepatan. Jadi itu dipadu-padakan untuk melewati beberapa rintangan yang ada. Nah, untuk track sendiri sih biasanya set damper ini lebih banyak menekankan tantangan seperti ada bouncing, ada lane changer, ada tikungan, dan lain-lainnya. Itu adalah beberapa bentuk dari regulasi set damper yang dimainkan. Oke, itu adalah beberapa bentuk kelas Tamiya yang aku tahu secara garis besar, dan masih banyak lagi sih mengenai kelas Tamiya yang diadakan seperti slope dan lain-lain lah teman-teman. Tapi kali ini aku membahas mengenai garis besar dari kelas Tamiya yang aku tahu. Nah, di video-video selanjutnya aku bakal membahas mengenai seputaran Mini 4WD. Aku bakal unboxing, review, dan juga ada beberapa part yang aku bongkar, apa aja sih yang aku gunakan. Dan yang pasti gak akan sah kalau kita nggak bakalan main Tamiya itu sendiri di track. Oke teman-teman, kalau kalian suka mengenai video ini, boleh komen-komen di bawah kelas mana saja nih yang kalian main. Kalau aku sih sekarang lagi main side damper teman-teman. Nah, kalau kalian suka videonya, kalian boleh share, like, dan juga komen video ini, dan bagikan kepada teman-teman kalian, dan aktifkan lonceng di video ini agar kalian mendapatkan info terupdate mengenai RC dan Mini 4WD. Oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam nostalgia bareng sama aku di Simple Sport Little Grass.